Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurlisa Aryani dari kelompok 7 yang akan membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu tentang pengertian, konsep dan tujuan, pola-pola, faktor pendukung, pendekatan, strategi, dan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat itu? Pemberdayaan sendiri berasal dari kata daya, yang berarti tenaga, kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan, atau upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Sedangkan ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Imron, konsep keberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional. Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut, yaitu bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi, yang kemudian dari pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran. Kemudian yang ketiga, kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi. Yang keempat, kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya, yang pada akhirnya akan terjadi dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai. Kemudian yaitu tujuan dan pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuannya yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat, yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat, yaitu demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan. Dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Kemudian pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu pola-pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Juga memberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri. Kemudian yaitu faktor-faktor pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yaitu ada 4 faktor. Yang pertama sumber daya manusia, kedua sumber daya alam, ketiga permodalan, dan yang terakhir faktor prasarana produksi dan pemasaran. Selanjutnya yaitu pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan, yaitu dapat disingkat dengan 5P. Yang pertama, pemungkinan. Di dalam pendekatan ini, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Kemudian yang kedua, penguatan. Di dalam pendekatan ini, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
Yang ketiga yaitu perlindungan. Di dalam pendekatan ini, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang maupun tidak sehat antara yang kuat dengan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Kemudian yang keempat yaitu penyokongan. Di dalam pendekatan ini, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Yang terakhir yaitu pemeliharaan. Dalam pendekatan ini, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sini ada 5 strategi. Yang pertama yaitu motivasi. Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial, dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan mereka sendiri. Kemudian yaitu strategi peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya. Yang ketiga yaitu strategi manajemen diri. Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik, dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem, yang kemudian kelompok masyarakat dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut. Strategi yang keempat yaitu mobilisasi sumber daya. Untuk memobilisasi sumber daya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri, yang jika dihimpun dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Strategi yang terakhir yaitu pembangunan dan pengembangan jejaring. Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin. Kemudian yaitu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terdapat beberapa bentuk praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain yaitu yang pertama mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja, dan memberikan bekal pelatihan akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Yang kedua yaitu pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Oleh karenanya, untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan. Karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-temurun, di mana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya. Dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari. Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, yaitu yang pertama pemberian beasiswa dan yang kedua penyediaan sarana dan prasarana. Ketiga yaitu pemberian bantuan modal. Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tunadaya adalah permodalan. Jadi upaya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah dengan pemberian bantuan modal dengan tujuan tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat. Yang keempat yaitu bantuan pembangunan prasarana. Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat
kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan atau dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab itu, komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal memang strategis. Yang kelima yaitu bantuan pendampingan. Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang keenam yaitu penguatan kelembagaan. Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. Alasannya adalah akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin. Oleh sebab itu, akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dan wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi. Orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi secara individual. Namun, melalui kelompok mereka akan dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Yang terakhir yaitu penguatan kemitraan usaha. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, di mana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan yang menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan yang menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan yang kecil, sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.